Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sekarang masuk pada hadis yang ke-21. Yang mana hadis yang ke-21 ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Untuk hadis ini syarahnya itu kita tidak ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tapi kita ambil dari bukunya Syekh Shalih Fauzan yang berjudul Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau antum butuh PDF-nya, ini nanti saya bagikan ke Mas Raga, ya. PDF-nya nanti antum bisa minta ke beliau. Tapi bahasa Arab, tapi PDF-nya. Ya. Yang sudah tak kirim ke Mas Raga, nanti kalau yang mau minta PDF-nya sudah tak kirimkan. Taib. Kita baca dulu hadisnya. Kemudian setelah itu kita baca nanti penjelasan Syekh Shalih Fauzan di sini. Karena penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku beliau ini agak singkat. Tapi nanti untuk masalah pelajaran dari hadis kita ambil dari punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Taib. Dikatakan di sini, berkata penulis rahimahullah, an Abi Amr wa qila Abi Amroh. Dari Abu Amr, ada pula yang mengatakan Abu Amroh, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qaulan. Katakanlah kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada selain darimu. Ya, aku tidak akan bertanya kepada
selain darimu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman pada bab Jami'u Awsafil Islam nomor yang ke-38 dan 62. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Qala hafizahullah, berkata beliau, hadzal hadis anna Sufyan ibn Abdullah sa'ala Nabi SAW an yaqula lahu kalaman jami'an lil khair. Dalam hadis ini Sufyan ibn Abdullah beliau bertanya kepada Nabi tentang satu perkataan yang jami. Yang jami itu perkataan yang singkat, padat, ya, yang mencakup segala kebaikan. Wadihan fi uslubihi, ya, yang jelas secara uslub, secara susunan katanya. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah uslubul kalimah, susunan kata. Jadi kalau antum belajar bahasa, misalkan kalimat itu ada namanya jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah. Kalimat yang disebut dengan kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah. Ya, kapan dikatakan ismiyah, kapan dikatakan fi'liyah, itu antum bisa pelajari dalam ilmu bahasa Arab. Nah, di antara susunan kalimat yang baik itu ketika uslubnya itu mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Makanya dalam istilah ulama bahasa ada yang dikatakan dengan istilah al-kalamun balik. Ya, al-kalamun balik, yaitu perkataan yang balik. Apa sih artinya balik itu? Yaitu perkataan yang maknanya itu sampai ngerti kita. Jadi kita kalau dengar paham. Itu namanya kalamun balik. Ya, atau al-balighah. Biasanya ucapan itu kita ngerti. Jadi tidak istilahnya tidak samar-samar, tidak abu-abu. Apa sih maksudnya? Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita butuhkan pertanyaan kepada penjelasan, itu diantara contoh kalam ghairu balik atau ghairu balighah namanya. Perkataan yang belum sampai maknanya. Jadi belum jelas. Bihaitsu la yahtaju ila syarhin, yang mana Sufyan ibn Abdullah ini minta kepada Nabi satu nasihat yang dia itu kalau dia dengar langsung sudah tidak perlu kepada syarah gitu loh. Tidak perlu untuk dijelaskan lagi maksudnya apa, maknanya apa. Ya, jadi kita ketika dengar dia ngerti, oh iya paham, sudah, tidak perlu nanti nanya lagi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini apa? Karena kan ada di antara sabda Nabi SAW itu, yang mana para sahabat itu dia bertanya lagi kepada Nabi SAW. Contoh misalkan, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Nah para sahabat ini bingung. Loh iya tak ada orang yang enggan masuk surga. Jadi masih butuh pertanyaan lanjutan. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW. Qila wa man ya'ba. Ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Maka Nabi menjelaskan. Man ata'ani dakhalal jannah. Ya, wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti dia yang masuk surga. Adapun yang bermaksiat berarti mereka orang-orang yang enggan. Nah itu contoh. Para sahabat butuh kepada pertanyaan lanjutan. Bagi mereka belum jelas. Tetapi kalau orang ini, Sufyan ibn Abdullah ini, dia minta kepada Nabi SAW satu nasihat, sudah. Tidak butuh kepada pertanyaan lanjutan. Jelas, sekali disampaikan paham. Ya, paham gitu, ngerti. Ya. Wa ila man yuwaddihuhu wa yubayyinuhu wa yakunu wadihan fi nafsihi.
Yang mana dia tidak butuh kepada orang yang akan mensyarah, menjelaskan kembali ucapan tersebut. Tetapi memang sudah jelas jelas-jelasnya. Wala syakka anna Nabi SAW utiya jawami al-kalim. Dan yang perlu kita pahami, Nabi itu di antara keistimewaannya adalah Nabi diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalau ngomong jelas, singkat tapi padat. Beda kayak kita. Kita ngomongnya ngalor ngidul. Ujung-ujungnya ya bakwan. Gitu kan. Nabi enggak. Nabi sudah langsung tembak. Kalau kita kan ngomong dulu paragraf kurang 2 paragraf, bahkan itu sudah 2 halaman. Itu andai kata kita tulis yang diomongkan itu 1 buku, nggak ada maknanya. Kesimpulannya nggak ada. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka menyampaikan sebuah ucapan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalamus salaf qalilul mabani katsirul ma'ani. Ucapan para salaf itu singkat, tapi kalau kita renungkan, kita pahami, ternyata maknanya sangat luas sekali. Wa kalamul khalaf, berbeda dengan orang sekarang. Katsirul mabani qalilul ma'ani. 1 paragraf bahkan tidak ada intinya. Tidak ada intinya. Ngambang gitu kan. Apa sih maksudnya? Gak ngerti. Nah, Nabi beda. Istimewa Nabi itu. Padahal Nabi itu ya tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau itu benar-benar seorang Nabi. Tidak mungkin orang memiliki keistimewaan seperti ini kalau beliau bukan seorang Nabi. Dan ini semakin menguatkan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ketika Nabi SAW menghibur ya Aba Umair. Apa kata Nabi SAW? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nugair? Nugair itu burung kecilnya. Jadi mati. Sedih dia. Jadi dihibur sama Nabi SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Apa yang sedang dilakukan oleh Nugair sekarang? Jadi dihibur sama Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, aku mencoba untuk mengeluarkan manfaat, mengeluarkan pelajaran dari ucapan ini. Semalam suntuk 50 dan itu belum selesai kata beliau. Bayangkan dari ucapan itu ada 50 pelajaran dikeluarkan. Nah, kita belum tentu ada 1 itu. Ya. Nah, itu keistimewaan Nabi SAW. Taib. Wallahu aqdarahu ala dzalik. Dan Allah yang mampu untuk melakukan yang demikian, artinya memberikan keistimewaan itu kepada Nabi SAW. Fa'ajaba hadzal rajul bi kalimataini tajma'ani lahul khair kullah. Maka Nabi menjawab pertanyaan orang ini dengan 2 kalimat singkat tetapi mencakup makna seluruh kebaikan. Subhanallah, mencakup seluruh makna kebaikan. Ringkas, seluruh kebaikan dicakup semua. Maka sekali lagi inilah keistimewaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ummi. Ya. Ummi itu bukan hanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Nabi kita tuh ummi. Bukan metode ummi ya. Antum belajar metode ummi. Kayaknya antum bukan generasi ummi kayaknya antum nih. Antum generasi apa nih? Iqra dah. Atau generasi sebelum Iqra itu zaman dulu. Nah, pokoknya generasi itu kan, generasi sekarang kan ada ummi, ada apa? Ya, ada tilawati gitu ya. Generasi 2000-an tuh generasi ummi, tilawati. Kalau 90-an tuh kayaknya generasi Iqra dulu itu. Yang guru ngajinya itu pakai tongkat di sini, salah tepak kan. Tapi subhanallah ya, orang-orang dulu tuh ngaji meskipun dipukul sukses dia. Sekarang dicubit dikit, pelanggaran HAM ini. Ini lapor Komnas HAM ini, kok perlindungan anak. Ini antum jadi guru ngaji, terus antum terima murid, antum cubit, orang tuanya marah-marah, kembalikan anaknya suruh ngajar sendiri. Gitu aja kita. Antum lihat pesannya Umar bin Abdul Aziz.
Ketika Umar bin Abdul Aziz menitipkan anaknya kepada gurunya, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ini anakku. Oh, kok apain terserah. Mau pukul fadhal. Ini ulama. Gitu caranya. Musuk baru dicubit dikit sudah. Ini nih penganiayaan ini. Subhanallah. Nek antum guru ngaji suruh pulang. Baik. Wadzalika bi an yakul. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Summa yastaqimu ala dzalik. Kemudian kau istiqomah di atas yang demikian. Wa hakadza kama fil Qur'an. Demikianlah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah akan turun kepada mereka itu para malaikat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan tatanazzalu alaihimul malaika pada ayat ini, penafsiran yang paling kuat yaitu adalah malaikat turun ketika inda sakaratul maut. Indal ihtidar. Jadi ketika sakaratul maut, para malaikat itu turun. Ya, jadi sebelum malaikat maut datang, malaikat yang lain itu turun. Antum nanti coba baca dalam bukunya Imam Al-Qurtubi, yaitu Tadhkirah. Ya, di bab, saya lupa babnya itu, di bab belasan itu. Belasan mau ke 20. Disebutkan di situ satu riwayat, jadi malaikat itu turun, duduk di sekelilingnya, kemudian datanglah malaikat maut yang akan berdiri berada di kepala kita. Nah, ketika dicabut ruh itu, maka malaikat maut mengatakan kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau sedih. Apa maksudnya jangan sedih? Ya, sedih di sini sudah engkau tidak usah khawatir, engkau akan meninggalkan anakmu, ada Allah yang atur. Ada Allah yang ngurus. Keluargamu yang kau tinggalkan di dunia ini, tidak usah khawatir. Mereka Allah tuh yang ngurus semuanya. Ya. Tidak perlu kau khawatir, tidak perlu kau bersedih. Wala takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Begitu pula jangan takut ketemu sama Allah Ta'ala. Kalau memang kita beriman, bertauhid sama Allah Ta'ala, tidak usah takut ketemu sama Allah Ta'ala. Karena orang yang bertauhid pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi apakah dia masuk surga langsung atau tidak? Hada wallahu a'lam. Kita tidak ngerti. Karena nanti tergantung bagaimana Allah Ta'ala menghisap kita di hari kiamat. Cuma yang jelas kita katakan orang bertauhid mati di atas tauhid, dia pasti masuk surga. Itu yang harus pegang. Akidah Ahlussunnah mengatakan itu. Tapi apakah dia masuk surga langsung atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Itu tahta masyiatillah. Semua kembali kepada kehendak Allah. Tapi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang datang, bagaimana Nabi ketika menceritakan seorang yang catatannya 99 itu, satu catatan dibuka sejauh mata memandang, muddal basar. Lalu Allah tanya sama dia, ya, apakah malaikat yang aku utus ini mendolimimu? Kata dia tidak. Halaka min khair, kau punya kebaikan? Tidak ada. Kalaupun dia punya kebaikan, dia berpikir tidak mungkin kebaikan ini akan bisa mengalahkan keburukan yang sangat banyak. Bayangkan 99 catatan, satu catatan kau dibuka sejauh mata memandang. Tapi subhanallah, coba dilihat di situ. Manfaat dari kita bertauhid kepada Allah. Allah mengeluarkan kartu, bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata orang ini meninggal di atas kalimat tersebut. Dan dia pun masuk ke dalam surga. Berat timbangan la ilaha illallah, ringan timbangan dosa. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kalau orang yang dosanya sebanyak itu saja diampuni sama Allah Ta'ala, maka kita yang dosanya lebih kecil daripada itu harus lebih optimis untuk mendapatkan ampunan Allah. Joko sih jamaah. Ya, kita harus yakin sama ampunan Allah Ta'ala itu. Antum jangan mau didonkan sama orang-orang sudah terlanjur kotor. Ya kalau kotor ya mandi jemaah. Air ake kok. Ya. Antum jangan mau kalah sama iklan deterjen. Berani kotor itu
Baik katanya. Ya kan? Sudah, kalau kita sudah berdosa mau gimana lagi? Sudah bertobat sama Allah Ta'ala. Kembali sama Allah. Kenapa kita harus bersedih? Masalahnya juga antum tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kan? Penyesalan di situ tidak ada artinya. Tetapi yang paling utama itu adalah menatah ke depan. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Belakang itu bukan menjadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur nanti di akhirnya. Itu yang antum harus perbaiki di depan itu. Bukankah banyak para sahabat yang baru mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Belum sempat sholat, pergi perang, meninggal di medan pertempuran. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Ya Allah itu maha baik. Ya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah tidak pernah mengatakan kepada kita itu tidak ada maaf bagimu. Itu manusia yang mengatakan demikian. Yang mengatakan kepada kita itu tidak ada maaf baginya manusia. Tapi Allah tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, Allah mengingatkan di sini Allah takhafu wa la tahzanu. Nah, di situ di ayat itu Allah mengatakan tadi apa? Qalu rabbunallahu tsummas taqum. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk baca tafsirnya nggak ada masalah. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai 14. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sama redaksinya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah penduduk surga dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saya sudah sering ulang sama antum kan. Orang masuk neraka itu ada dua kondisi. Yang pertama duhul, yang kedua khulud. Duhul itu masuk tapi keluar lagi. Tetapi kalau khulud masuk tidak akan pernah keluar. Nah, kalau masuk surga hanya satu kondisi, khulud, kekal. Gak ada ceritanya orang masuk surga lalu keluar lagi, gak ada. Yang ada masuk surga ya sudah selama-lamanya tidak akan pernah keluar lagi. Tapi kalau masuk neraka, kalau dia orang bertauhid memang harus masuk neraka, masa pembersihan dosanya selesai dia dikeluarkan. Dibersihkan sama Allah Ta'ala baru dimasukkan ke dalam surga. Ini antum harus ingat ya mas sekalian. Nah ini dua ayat yang mirip seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini. Nah, taib. Kemudian dikatakan di sini, wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adapun ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Al-iman kama huwa ma'lumun wa tataqarraru bayanuhu, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang apa sih iman itu. Iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dipraktekkan dengan anggota badan. Antum tambah 2. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Itu akidah Ahlus Sunnah. Ya. Mengimani iman itu bertambah dan berkurang. Berbeda dengan keyakinan Murji'ah. Murji'ah mereka menolak iman itu bertambah dan berkurang. Kata mereka iman itu sifatnya stagnan. Tidak ada grafiknya. Jadi antara imannya Abu Bakar dengan imannya iblis itu sama. Antara imannya Abu Bakar yang paling taat dengan iman orang yang bermaksiat itu sama. Itu orang Murji'ah. Kenapa mereka dikatakan Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal bukan bagian dari iman. Jadi mau orang itu sholat, gak sholat, imannya tetap sama. Karena iman itu stagnan dia. Ya. Dia iman itu statis kata dia. Dia tidak dinamis iman itu.
Berada pada satu step saja, dia tidak bisa naik dan dia bisa turun. Padahal yang mengatakan iman itu bisa naik, bisa turun itu siapa? Allah. Mana dalilnya? Jelas firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Anfal kalau nggak salah itu. Ya. Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang kedua. Nah itu dalilnya itu. Apa kata Allah di situ? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Taib, ada syubhat. Ustaz, ayat itu kan mengatakan hanya bertambah, tidak ada kata-kata berkurang. Maka berlaku hukum, sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Yang bertambah pasti bisa berkurang. Sekarang coba antum isi galon itu. Airnya dia bisa nambah kan? Bisa turun, bisa kurang lagi. Ya. Antum sering isi tandon tiap hari kok. Lihat tandon itu. Emang ada tandon terus isinya full gitu. Antum pakai full gitu, enggak ada, pasti dia turun, antum tambah, dia naik. Ya. Nah, kadang-kadang syubhat itu datang seperti itu. Padahal sebenarnya syubhat mereka itu lemah jemaah. Cuma akan terasa wah bagi kita karena tidak pernah belajar. Oh iya ya. Iya, antum tidak pernah hadir majelis ilmu, gimana antum tidak bilang wah? Padahal subuhatnya itu ya remeh sebenarnya, receh. Dalilnya sudah ada semua. Kayak yang kita bahas di usul salasa itu. Banyak orang melemparkan subuhat sama kita. Kalau orang jahil itu pas dibahas masalah adab kubur, iya benar ya. Kan setelah kita gali lagi, kuburan itu tidak menyempit, tidak melebar. Kok bisa dikatakan kuburan itu melebar dan menyempit? Nah, makanya kita jawab. Ya, kalau ingin merasakan nikmat dan adab kuburan dilapangkan, kuburan disempitkan, berarti syarat utamanya harus mati dulu. Ya, suruh mati dulu. Kalau sudah meninggal baru. Nanti suruh hidup lagi kalau bisa. Kan begitu. Kan gitu jangan. Ya. Makanya ya saya pribadi ya sangat bersyukur gitu. Allah memberikan saya hidayah di atas sunnah. Ya, saya sama antum sebelumnya. Dulu pernah juga ya merasakan dunia gelap lah ya. Sama. Ya. Kayaknya hanya banyak baru-baru sekarang yang kebanyakan orang itu lahir dari seorang ibu dan abi yang salafi. Ya. Kebanyakan kita ini kan ya berawal dari rata-rata ya dulu ya ikut itu gitu kan. Kita diberikan hidayah sama Allah Ta'ala. Bahwa dakwah salaf itu mengajak kita jadi orang cerdas. Jadi orang cerdas. Ya, lebih bijak dalam menggunakan akal. Itu dakwah salaf. Adapun yang lainnya semuanya dibangun di atas akal-akalan mereka. Ya. Akidah utama mereka itu dasar pokoknya dibangun di atas akal. Pasti di atas akal. Kalau tidak akal, yang kedua hawa nafsu. Pasti. Ya. Makanya antum bersyukur jemaah sekalian. Kenapa demikian? Karena yang ikut kajian salaf itu sedikit. Sekarang aja antum lihat Jami Mekah ini banyak. Coba antum pergi ke Masjid Al-Akbar, antum duduk di sana. Jumlah kita ini kira-kira semananya gitu. Sedikit. Karena memang Allah Ta'ala sudah mengatakan demikian. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabil. Engkau mengikuti kebanyakan orang, engkau akan sesat. Dari ayat itu para ulama mengatakan berarti yang mengikuti kebaikan itu tidak banyak. Kamu bersyukur jemaah. Ini nikmat luar biasa. Antum tidak akan dapatkan nikmat ini dimanapun kecuali hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali ke sini. Jadi dia bertambah dan bisa berkurang. Itulah iman. Wa hadzal hadits yubayyinu hadza, maka hadis ini menjelaskan masalah ini. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Hadza qaulun bil lisan, ini lisan yang mengucapkan aku beriman kepada Allah. Ya. Ini ucapan dengan lisan, aku beriman sama Allah. Fayaqulul insan amantu billah.
Maka seorang manusia dia mengatakan aku beriman kepada Allah, wa yakunu mustaqiman ala dzalik fi qalbihi wa yakinihi. Maka setelah itu dia harus benar-benar istiqomah dalam hatinya. Dia harus kokoh dengan ucapan itu. Iya, Allah Tuhanku. Dan harus meyakini Allah adalah Tuhan kita. Kita tidak boleh ragu. Tidak boleh geser. Pokoknya harga mati. Kalau ada orang mengatakan NKRI harga mati, kita katakan juga Allah Ta'ala Tuhan kita harga mati sudah. Tidak boleh geser. Ya. Harus yakini dalam hati ini. Wa mustaqiman alaihi fi a'malihi. Begitu pula kita istiqomah di atas amal ibadah kita. Lianna istiqomata ta'ni al-istiqomatal qalbi wa istiqomatal amal. Karena yang dimaksud dengan istiqomah dalam ayat itu yaitu istiqomahnya hati mengimani Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan istiqomah amal perbuatan kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Orang munafik, kenapa dikatakan munafik? Karena hatinya tidak istiqomah mengatakan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Itu penting jangan. Makanya sering saya sampaikan di tempat yang lain. Memulai satu amalan itu mudah. Tetapi yang berat itu adalah istiqomah. Berat jangan. Tidak mudah istiqomah jangan. Insya Allah kalau antum pasang alarm mampu untuk bangun sholat malam. Tapi kalau antum mau rutinkan itu, waduh, ujiannya jemaah berat sekali. Tapi kalau antum bangun malam itu untuk nonton bola, nggak perlu pakai alarm, bangun sendiri tuh. Sepakat ya? Banyak yang senyum-senyum gitu. Kayaknya pelaku. Gak usah lah itu sholat malam. Tarawih aja di awal waktu itu. Antum coba lakukan survei. Adakah masjid yang selalu konsisten jumlah softnya dari awal sampai akhir segitu? Kalau tidak mengalami kemajuan, maka dia pasti lebih maju. Umumnya sih kemajuan. Dan ini contoh kemajuan yang tidak bagus ya, Pak. Kemajuan soft itu nggak bagus. Karena yang betul itu soft itu harus mundur kalau soft itu. Kalau kemajuan itu ini berkebalikan dengan hukum yang ada. Karena kita ini hidup di dunia kan harus secara pemikiran kan harus berkemajuan kan. Tetapi dalam soft berkemajuan itu tidak bagus. Maka itu buruk. Yang ada tuh harus kita mundur soft itu. Bila perlu ini tirai-tirai ini itu tidak ada. Kalau pas waktu sholat. Bila perlu parkiran itu kalau pas waktu sholat tarawih itu tidak ada. Orang isi sholat semua di situ. Tapi apakah bisa istiqomah? Aduh berat. Hari pertama semangat. Rapi. Ya. Semangat pergi tarawih. Upload status tarawih hari pertama. Ya. Bel. Aduh. Cepat. Oh enggak ada dulu.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Lalu dikatakan di sini, fajama'a lahu Nabi sallallahu al-khaira kullahu fi hataini kalimatain. Maka Nabi SAW mengumpulkan untuk orang ini segala kebaikan dalam dua kalimat ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Engkau beriman sama Allah, istiqomalah di atas keimanan tersebut. Fala yakfi annal insana yu'minu biqalbi. Karena seorang tidak cukup hanya beriman dengan hatinya. Wala yaqulu bilisani, atau sekedar dengan mengucapkan dengan lisannya. Wala yakfi ayakuna bilisanihi wala yastaqim fi qalbihi. Ya, akan tetapi ya seseorang yang mengucapkan iman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, maka itu harus dia kokohkan dengan amal ibadahnya. Dia harus istiqomah di atas amal ibadahnya. Ya. Oleh karena itu kata Syekh di sini, balla budda minal umuri salasah. Bahwasanya keimanan itu tidak lepas dari tiga perkara yang penting. Yang pertama an-nutq bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal i'tiqad bil jinan, meyakini dengan hati. Wal amalu bil jawarih, dan kita beramal dengan seluruh anggota tubuh kita. Ya, jadi seluruh anggota tubuh ini diajak untuk beramal jamaah. Loh, gimana caranya Ustaz? Karena itu sudah sering belajar. Ya, mata digunakan untuk melihat kepada kebaikan, telinga mendengar kepada yang baik, tangan memegang kepada yang baik, kaki berjalan kepada tempat-tempat yang baik. Ya. Itu diantara cara kita menggunakan anggota tubuh kita ini sebagai bentuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada pula yang menafsirkan oleh para ulama, apa bentuk al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Mereka mengatakan itulah contoh ibadah sholat. Karena di dalam sholat itu terkumpul semua ya, ibadah itu, maksudnya dari gerakannya, dari hatinya, ya, dari lisannya. Mana di antara bentuk gerakan dengan anggota badan, yaitu ruku, sujud, iktidal, segala macam. Itu kan dengan anggota badan. Bagi orang yang dalam kondisi normal. Karena kalau orang yang sakit tidak bisa gerak badannya, maka dia akan melakukan ibadah sholat sesuai dengan kemampuannya. Lisannya mengucapkan zikir-zikir yang dibenarkan. Mulai dari takbir, baca doa iftitah, baca ta'awud, baca al-fatihah, baca surat pendek. Setelah itu dia ruku, baca doa ruku, i'tidal, sujud. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya, nanti setelah itu dia memperbanyak berdoa. Baik di dalam rukunya, dalam sujudnya atau sebelum dia salam. Nah, itu kan mengumpulkan ibadah lisan, berzikir dengan lisan kita. Hati, ini yang penting. Salat itu harus menghadirkan ruh. Ya, kenapa banyak orang salat, salatnya tidak berdampak sama dia? Karena tidak menghadirkan jiwanya dalam salat itu. Hatinya itu kosong dari Allah Ta'ala. Kenapa bisa demikian Ustadz? Gampang jawabannya. Jawabannya itu karena ketika sholat kita masih membawa perkara dunia. Kita masih mikirin dunia, masih mikirin pekerjaan. Mikirin burung belum masuk rumah. Ya, mikirin kucingnya yang kelayapan. Banyak. Mikirin mungkin pesan Gojek kok belum sampai-sampai. Khawatirnya nanti Gojeknya teng-tong. Lagi sholat. Banyak yang kita pikirkan. Kita itu belum merasakan manfaat sholat karena kita belum bisa melepaskan dunia itu dalam diri kita ketika kita sholat. Sehingga itu yang mendistrak kita. Yang memalingkan fokus kita itu. Makanya ketika seorang hendak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam ibadah sholat, dia khusyukkan dirinya. Kosongkan dirinya dari dunia. Ketika dia mengangkat tangannya Allahu Akbar, yang ada dalam pikiran itu Allah sudah. Kita sedang berdialog sama Allah Ta'ala. Logikanya gini, antum sedang ngobrol sama orang, antum lagi ngomong, tapi orang itu bengong. Kira-kira gimana itu?
Orang itu bengong. Jadi orang itu tidak tahu antum ngomong apa. Nah, kondisi kita itu sedang dialog sama Allah itu begitu. Kita alhamdulillahirabbil alamin tapi bengong gitu loh. Padahal Allah jawab. Loh terus? Kalau kita sedang ngobrol sama orang, orang itu bengong, dia tidak merespon kita, kita katakan ini orang gak ada adab ya. Orang ngomong gak didengar. Terus gimana dengan kita? Sholat tapi hati kita kelayapan. Kira-kira lebih tidak beradab mana itu? Ada orang ngomong sama kita, kita yang bengong. Atau ketika Allah berbicara sama kita dalam surat Al-Fatihah tapi kita tidak menjawab itu dengan baik. Itu kira-kira yang tidak beradab, yang lebih tidak beradab itu yang mana? Nah, itu antum bisa jawab sendiri itu. Atau saya tidak perlu memperjelas masalah itu. Antum bisa jawab sendiri. Ya. Nah, kenapa orang bisa pada fase itu? Karena dalam pikiran kita, kita itu masih bisa memperbaikinya pada sholat berikutnya. Karena kita masih menganggap diri kita akan hidup lebih lama. Ya. Tapi kita lupa. Ajal itu bisa datang kapan saja. Itu jawab. Ya. Antum keliru. Kalau antum katakan salaf itu tidak mengajarkan yang namanya kehusyuan. Bukan hanya orang-orang tasawuf yang mengajarkan demikian jamaah. Bukan hanya orang tasawuf yang mengajarkan demikian. Bahkan kata para ulama, tingkat kehusyuan yang tertinggi seorang mukmin ketika dia beribadah sholat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia sedang sholat, ada orang yang sedang ngobrol di samping. Dia tidak ngerti apa yang diobrolkan orang sampingnya itu. Karena dia benar-benar sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Dia tidak ngerti apa yang diomongkan sama orang di sampingnya. Tapi kalau moro-moro salam, assalamualaikum. Barusan ngomongin saya. Terus apa ini? Ya. Nah itu dia jemaah. Antum yang pernah belajar tasawuf, filsafat. Antum masa tidak pernah waktu kuliah yang antum masuk kelas itu kemudian diajarkan masalah seperti itu? Kan diajarkan itu dalam kuliah itu. Tapi kan itu versinya mereka, versinya orang-orang sufi. Menyimpang. Salaf itu mengajarkan kita demikian. Ya itu tadi. Ya, hadirkan Allah Ta'ala dalam diri kita. Kita menghadirkan Allah. Ya. Kenapa sih Nabi SAW itu bisa sholat 1 rakaat baca 3 surat itu? Dan tidak merasakan kakinya beliau bengkak. Beliau tuh kakinya bengkak itu. Kenapa? Karena saking menikmatinya. Menikmati beliau sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Kayak kita sedang ngobrol, ngopi sama orang. Asyik teman ngobrol. Kira-kira 1 jam, 2 jam enak gak? Dia jam, jam 2 ya. Padahal antum start tadi habis isya. Dia sudah jam 2. Ini kopi gelasnya sudah 10 di sini. Kenapa? Antum menikmati. Pertanyaan saya itu ya, kenapa kok kita tidak bisa menerapkan itu dalam sholat itu loh? Tidak bisa tah? Masa nggak bisa sih? Harusnya bisa. Ayo dicoba ikhwan, coba. Ayo dicoba. Atau harus coba. Biar ibadah yang kita lakukan selama itu berbekas dalam diri kita. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Tapi masih panjang ini. Kita lanjutkan minggu depan aja. Pada pertemuan berikutnya. Baik. Mungkin ini bisa kita ambil jamaah sekalian. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Baru setelah itu kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.